Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum perkenalkan, kita dari kelompok 10 GL5B yang akan menjelaskan mengenai studi geokimia fluida lapangan panas bumi di Dieng, Indonesia. Berikut anggota kelompoknya. Yang pertama itu ada saya sendiri dan Dewi Bachdar, lalu ada Ciasa Amelia, ada Muhammad Ahsan Al-Kais, dan juga ada Bang Haikal. Berikut outline yang akan kita presentasikan. Yang pertama itu ada lokasi lapangan panas bumi, yang kedua kondisi geologinya, yang ketiga tahap pengembangan lapangan, yang keempat ada studi khusus yang mencakup tujuan, metodologi, dan juga hasil. Lalu ditutup oleh kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lokasi lapangan panas buminya. Nah, lokasi penelitian yang kita ambil ini berada di lapangan panas bumi Dieng yang terletak di dataran tinggi Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif, ini tuh termasuk dalam wilayah Kabupaten Banjarnegara dan juga Wonosobo. Lapangan panas bumi ini merupakan bagian dari kompleks Gunung Api Dieng yang telah dikembangkan dan juga dieksplorasi sejak akhir tahun 1970-an. Lalu selanjutnya ada kondisi geologi. Nah, secara geologi, lapangan panas bumi Dieng ini berada pada kompleks Gunung Api Dieng yang terbentuk oleh aktivitas vulkanisme yang berumur kuarter dan berkembang di atas batuan sedimen yang diformasi kali biok berumur Pliocene. Nah, evolusi geologi daerah ini ditandai oleh pembentukan sejumlah gunung api, kaldera, dan kerucut parasit yang menghasilkan produk vulkanik berupa lava dan endapan piroklastik dengan komposisi basalt hingga andesit-dasit. Sistem panas bumi Dieng ini dikontrol oleh keberadaan struktur geologi berupa sesar dan juga rekahan, terutama sesar berdada, yang berperan sebagai batas hidrologi dan memisahkan dua area reservoir utama, yaitu Sileri dan juga Sikidang. Nah, kondisi geologi tersebut mendukung terbentuknya sistem panas bumi bertemperatur tinggi dan permeabilitas yang baik, serta memungkinkan terjadinya proses interaksi fluida batuan di dalam reservoir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Selanjutnya tahap pengembangan lapangan. Pengembangan lapangan panas bumi Dieng dilakukan secara bertahap untuk mengurangi risiko geologi dan memastikan keberlanjutan reservoir mulai dari tahap eksplorasi hingga pengelolaan produksi. Pada periode 1977 hingga 1994, kegiatan pengeboran yang dilakukan oleh Pertamina merepresentasikan tahap eksplorasi awal. Tahap tersebut berfokus pada pembuktian keberadaan sistem panas bumi, pemahaman karakter awal reservoir, serta identifikasi zona prospektif seperti Sileri dan Skidang melalui pemetaan dan pengeboran sumur eksplorasi. Setelah itu, pengeboran lanjutan oleh Himpurna California Energy setelah tahun 1995 yang menunjukkan masuknya lapangan ke tahap appraisal. Tahap tersebut bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian reservoir dengan memperjelas ukuran, karakter fluida, dan pola aliran reservoir berdasarkan data sumur dan analisis geokimia, termasuk perbedaan karakter antara reservoir Sileri dan Sikidang. Pembangunan pembangkit listrik pertama berkapasitas 60 MW pada tahun 2002 menandai dimulainya tahap pengembangan awal lapangan. Tahap tersebut ditandai dengan pemanfaatan panas bumi secara komersial yang didukung oleh hasil eksplorasi dan appraisal yang telah memadai, termasuk penentuan lokasi sumur produksi dan injeksi. Selanjutnya, pengoperasian unit tambahan 10 MW pada tahun 2021 menunjukkan bahwa lapangan telah memasuki tahap pengembangan bertahap dan produksi. Tahap ini menekankan optimalisasi pemanfaatan energi sekaligus pengelolaan reservoir melalui monitoring berkelanjutan untuk menjaga kestabilan sistem panas bumi. Pembahasan data geokimia dan penyusunan model geokimia kondisi awal merupakan bagian dari tahap pengelolaan lapangan berkelanjutan yang bertujuan untuk memantau perubahan reservoir selama produksi dan mengendalikan risiko seperti fluida asam, peningkatan gas non-kondensabel, serta perubahan pola aliran fluida. Dengan pendekatan bertahap ini, pengembangan lapangan panas bumi Dieng dapat dilakukan secara aman, efisien, dan berkelanjutan. Next. Selanjutnya, studi kasus. Berikut adalah tujuan. Yang pertama, mengkuantifikasi karakteristik awal reservoir Dieng berdasarkan suhu, fase fluida, pH, klorida, dan NCG dari data geokimia sumur dan manifestasi permukaan.
Yang kedua, membandingkan reservoir sileri dan sikidang secara geokimia menggunakan rasio klorida boron litium, isotop stabil delta oksigen 18 dan delta deuterium, serta komposisi gas untuk mengidentifikasi proses dominan. Dan yang terakhir, menyusun model konseptual geokimia, kondisi awal yang menunjukkan asal fluida, pola aliran upflow sampai outflow, serta zonasi cair dua fase dan tudung uap sebagai baseline produksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada metode. Pada penelitian saat ini menggunakan metode kimia fluida untuk membangun model konseptual reservoir yang ada pada lapangan geothermal Dieng. Pendekatan ini melibatkan analisis data kimia BRIN, gas, dan isotop stabil dari data manifestasi permukaan yang didapat pada tahun 1977 sampai dengan 1997, serta sumur produksi awal pada tahun 1980 hingga 1999, dengan koreksi ke kondisi reservoir menggunakan persamaan keseimbangan massa Nichols 1993 dan koefisien distribusi gas Gigenbach pada tahun 1980, serta beberapa metode pendukung utama seperti validasi kualitas data via ion balance dan diagram seperti ClH3CO3SO4. Lalu estimasi suhu menggunakan geotermometer yang cocok untuk sistem two-phase liquid dominated, serta peta distribusi elemen untuk delineasi upflow dan zona asam. Selanjutnya, ada juga beberapa rumus atau perhitungan yang digunakan dalam perhitungan data pada kali ini, yaitu menggunakan mass balance dari Nichols, dan juga untuk unsur kimia yang terlarut dalam air seperti klorida dapat digunakan rumus yang berbeda dan disederhanakan menjadi CIRS sama dengan 1Y dikali dengan CIL. Sementara itu untuk menghitung komposisi kimia gas diperlukan koefisiensi distribusi gas, yang merupakan pembagian antara konsentrasi gas dalam fase uap dan konsentrasi gas dalam fase cair. Koefisiensi distribusi beberapa gas yang mengacu pada Gigenbach tahun 1980. Selanjutnya, Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Saya akan menjelaskan mengenai data manifestasi permukaan. Nah, manifestasi aktif ini berupa fumarole, solfatara, steamy soil, mud pool, dan juga hot spring tersebar di pagar kandang, Siglaga, Sikindang, dan juga Sileri. Nah, analisis kimia dengan ClHCO3SO4 dan NaKMG ini menunjukkan dominasi airnya itu immature. Sedangkan Sikidang itu bertipe sulfat dengan pH 1,84 sampai 2,70 dengan kondensat H2S. Lalu sedangkan yang sileri ini bikarbonat dengan pH 6,12 sampai dengan 6,74 dengan Mg 20 sampai 32 Mg per kilogram. Lalu untuk CO2 ini dia kondensat dan juga meteoritik. Lalu pagar kandang ini sulfat dengan pH 3,44. Lalu si gelagat atau bintingan itu sulfat bikarbonat dengan Mg tinggi dan meteorik dominan. Serta Pulau Sari atau ngandam ini kloridnya immature dengan Cl 420 sampai 497 Mg per Kg dengan outflow reservoir ditambah meteorik. Nah, data isotop ini menunjukkan sumber meteorik dengan pengaruh boiling atau kondensasi dan steam heated yang paling kuat itu di Skidang dan juga minor di Sileri. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya data sumur BRIN. Kualitas data umumnya baik atau IB kurang dari 5%, kecuali beberapa sumur Sikidang yang dipengaruhi kondensat atau magmatik. Fluida sileri didominasi mature chloride atau full equilibrium dengan beberapa sumur tepi bersifat partial equilibrium. Fluida Sikidang lebih variatif, mencakup chloride sulfide, immature bersifat asam dan fluida reservoir chloride,
plot klorin, litium, boron, dan klorin boron memisahkan dua klaser utama, yaitu sileri dan sekidang. Isotop menunjukkan interaksi water rock di sileri, yaitu sistem mudah, permeable, dan kontribusi magmatik signifikan di sekidang. Distribusi klorin, silika, boron, dan arsen mengindikasikan zona upflow di merdada pagar kandang dengan netralisasi fluida dari sekidang ke sileri dan zona asam kurang lebih 1 km persegi di sekidang. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Nah, dari data gas menunjukkan sileri didominasi oleh fluida meteorik hingga fluida ini dan water rock dengan pengaruh magmatik minor, sedangkan sekidang dominan dipengaruhi oleh fluida magmatik. Nilai NCG rendah di sileri dengan persentase kurang dari 1% dan di sekidang yang tinggi sekitar 2-21% WT. Geotermometer gas dan NaKCa mengindikasikan suhu reservoir lebih tinggi di sileri, sekitar kurang lebih 300 sampai dengan 340 derajat dibanding sekidang yang hanya bersuhu di sekitar 250 sampai dengan 316 derajat Celcius. Konsistensi dengan estimasi PT model menggunakan konseptual mengusulkan dua reservoir, sileri bertipe cair water rock dominated dan sekidang bertipe uap asam steam cap, dipisahkan oleh sesar merdada namun berasal dari sumber fluida yang serupa. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya dari lapangan panas bumi dia yang terdiri atas dua reservoir utama, yaitu adalah reservoir yang berada di daerah sileri dan di daerah sekidang, yang berasal dari sumber fluida yang sama berupa air meteorik yang dipanaskan namun mengalami proses dominan yang berbeda. Pada reservoir sileri dicirikan oleh fluida dua fase bersuhu 283 sampai dengan 338 derajat Celcius dengan pH netral, kandungan klorida tinggi, dan NCG rendah akibat interaksi air dan batuan yang intensif. Sedangkan pada reservoir sekidang memiliki fluida dua fase dengan suhu 260 derajat sampai dengan 324 derajat Celcius dengan pH yang asam dan kandungan NCG yang tinggi dan pengaruh fluida magmatik yang kuat serta keberadaan zona tudung uap. Model konseptual geokimia kondisi awal menunjukkan zona aliran ke atas di sileri dan sekidang menjadi acuan dasar dalam evaluasi perubahan reservoir selama tahap produksi. Nah, berikut adalah model konseptual geokimia kondisi awal yang menunjukkan asal fluida, pola aliran, upflow dan outflow, serta zona cair, dua fase, dan tudung uap sebagai baseline produksi. Pada gambar 4, yang berwarna biru merupakan zona upflow sileri, dan garis kuning merupakan sesar merdada yang juga menjadi zona upflow merdada, serta warna pink merupakan upflow sekidang. Nah, berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan serta tabel kontribusi pada kelompok 10. Nah, terima kasih untuk perhatiannya pada siang hari ini. Apabila ada salah kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dan baterai gue berapa ini sekarang?